Perkenalkan Lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Ya Tuhan, jika dia bukan jodohku, tolong hapuskan kata bukan dari hidup ini. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalami film asal Jerman punya yang bergenre misteri thriller, yaitu Iron Doors tahun 2010. Bercerita tentang seorang pria yang terbangun di dalam ruangan beton dengan pintu yang terkunci rapat dan sendirian. Jelas pria ini pun kebingungan dan harus mencari jalan keluar dari ruangan itu dong, sambil terus bertahan hidup tanpa makan dan minum. Seperti apakah ceritanya? Langsung aja kita ke request pertanyaan ngawur dari dulurku Rifkis Putra ya. Kalau sabun muka buat muka, kalau sabun batang buat apa bang? Ya buat itu apa? Tubuh, buat tubuh dong ya. Buat apa lagi? Monggo sekecakan. Film dimulai dengan kata-kata dari seorang penyair bernama Dylan Thomas yang maknanya jangan pernah menyerah dengan kematian dan semangat hidup harus dipertahankan sampai akhir. Setelah itu kita diperlihatkan dengan seorang pria yang kita sebut saja sesuai nama aktornya aja lah ya, yaitu Axel. Malam sebelumnya dia mabok-mabokan hingga pingsan dan anehnya sekarang terbangun di sebuah ruangan beton sendirian. Di sana hanya terdapat bangkai tikus, sebuah loker yang tergembok, juga pintu besi kedap air yang biasanya ada di kapal Lur, dan sayangnya terkunci dari luar, jadi tidak akan terbuka seberapapun kuatnya Axel memutar rodanya. Lalu Axel pun mengecek jam tangannya yang menunjukkan sekitar jam 9 pagi pada tanggal 1 April. Oh, ini jangan-jangan Axel pun merasa yakin jika itu semua adalah ulah teman-temannya karena bertepatan dengan hari April Mop, yang mana dia semakin merasa jengkel sebab harus berangkat ke kantor ya kan. Situasi pun diperburuk dengan HP-nya yang tidak mendapat sinyal dan Axel benar-benar terkurung di ruangan itu tanpa bisa meminta pertolongan ke siapapun. Il va falloir que j'arrête. Super. Allez, il faut que j'aille. Oh non. Oh non. Axel pun terus memanggil-manggil temannya karena yakin jika itu semua hanyalah lelucon belaka dan seseorang memperhatikannya dari suatu tempat. Tapi anehnya Axel tidak menemukan satupun kamera CCTV di ruangan tersebut. Lalu karena kebelet ngoyo, kebelet pipis dan tidak ada toilet di sana, Axel pun terpaksa pipis di pojok ruangan. Dan inilah pintu besi. Alors, où est la caméra? Quand je l'aurai trouvée, je pisserai dessus. Karena bosan, Axel pun ketiduran selama beberapa jam dan akhirnya terbangun karena merasa lapar dan haus. Dia pun berusaha memanggil siapapun yang berada di balik pintu sambil mengetok-ngetok dengan keras, tapi tetap saja tidak ada seorang pun yang menjawabnya karena belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Juga bau pipis dan bangkai tikus yang semakin menyengat di ruangan tertutup. Axel pun tidak bisa menahan emosinya dan berusaha membuka paksa loker yang terkunci di sana. Tapi itu juga tidak berhasil. Hey! C'est bon maintenant, je commence à crever de soif. Di hari kedua Axel masih berada di sana, yang artinya ruangan itu benar-benar nyata dan bukan dunia mimpi. Ruangan pun semakin mambu, apalagi sekarang bangkai tikus di sana sudah dikerubungi belatung. Axel pun kembali mencari sinyal tapi masih tidak ada. Namun sayang HP-nya nggak sengaja lepas dari genggaman dan akhirnya rusak. Karena Axel sudah berada selama 2 hari di sana dan belum minum air putih. Untuk menghilangkan hausnya, Axel pun pipis di sepatunya dan dengan sangat-sangat terpaksa dia meminum air kencingnya sendiri ya. Mana oren lagi itu pasti kencingnya ya kan. Alors que va faire? Oh non. Ça je vous jure que Aduh, gak kuat aku lihatnya Lur, dipakai lagi itu sepatunya habis dikencingin. Axel merasa semua yang terjadi di ruangan itu sudah jauh dari guyonan April Mop. Dan karena emosi, Axel memukul lampu di atasnya dan tanpa sengaja menemukan sebuah kunci.
Axel pun mengira yang dia alami sekarang adalah semacam tes dan dia berhasil membuka gembok loker dengan kunci tersebut. Yang ternyata loker itu berisi gas nitrogen beserta alat-alat lainnya seperti regulator, selanggas, pemantik api, kunci Inggris, palu, dan pahat. Gak pakai lama Axel pun langsung menyeting gas nitrogen, menyalakan apinya dengan pemantik, lalu mencoba memancing air dari pemadam api di langit-langit untuk minum sekalian mandi. Juga membakar pintu besi dengan api nitrogen. Tapi upayanya sia-sia lur, air tidak menyembur dari langit-langit dan pintu besi juga tidak meleleh sama sekali. Tu vas cramer, ouais! Merde! Bon sang. Premièrement, Axel pun hampir putus asa dan berasumsi jika ada seseorang yang ingin membunuhnya perlahan-lahan. Namun semangatnya kembali begitu Axel memikirkan balas dendam ke seseorang yang berani menyekapnya di ruangan itu. Setelah itu dia menemukan retakan di tembok belakang loker dan berusaha membobol dinding dengan menghancurkannya sedikit demi sedikit menggunakan palu dan juga pahat. ça dépend de l'épaisseur du mur. Sans air, je vais pas y arriver. Karena belum makan dan minum serta kekurangan oksigen, agar tetap kuat dengan terpaksa Axel menghirup nitrogen langsung dari tabungnya, memakan belatung dari bangkai tikus, juga kembali minum air kencingnya. Setelah energinya pulih, Axel pun lanjut membobok dinding sampai akhirnya dia menemukan kerangka beton dan membakarnya. Setelah istirahat beberapa jam, Axel pun lanjut membobok dinding yang sudah tinggal sedikit lagi. Lalu, yang terjadi? Alih-alih muncul di luar, ternyata di sebelah ada ruangan yang sama. Dan jangan-jangan ruangan sebelah-sebelahnya lagi kayak gitu juga ya kan lur. Akan tetapi di ruangan itu lampunya kedip-kedip. Terdapat sebuah lampu jadul yang tergeletak di bawah beserta sebuah peti mati. Karena penasaran, Axel pun akhirnya membuka peti mati itu. Dan ternyata peti mati tersebut berisi seorang wanita yang lagi-lagi kita sebut saja sesuai nama aktrisnya, yaitu Rungano ya. Dan sangat terkejut sekaligus ketakutan melihat Axel. Karena ternyata Rungano baru tiba di sana dan tidak bisa bahasa Jerman. Di lain sisi, saking capeknya dan kacaunya pikiran Axel melihat ruangan sebelah yang sama-sama terkunci, dia pun akhirnya tidur di peti mati. Ça va aller, on sera dormi. On va vivre heureux. Extinction des feux. 3 hari sudah Axel berada di ruangan terkutuk itu. Paginya pun dia dibangunkan oleh Rungano yang akhirnya yakin jika Axel bukanlah orang jahat. Setelah melihat keadaan di ruangannya yang penuh dengan puing, mereka pun bergantian membobok dinding di ruangan kedua. Tapi sangat-sangat lambat prosesnya karena Axel sudah letih lunglai dan tangannya terluka. Sedangkan Rungano tidak kuat memahat. Lalu ketika Rungano kebelet pipis, Axel pun memaksa meminta air kencingnya di sepatu karena Axel sangat kehausan. Nggak peduli lur mau kuning, orin, pesing, bau pete, yang penting bisa mimi ya kan. Et moi, il faut que je boive, je te dis. D'accord. Voilà, ça c'est du bon travail. Ouais. Tu devrais boire. Ouais, c'est bien. Rungano pun mau nggak mau juga ikutan minum, tapi dia belum seberani Axel yang bisa nyemilin belatung. Setelah itu Axel pun lanjut membobok dinding, sementara Rungano sambil menangis mengatakan jika dia seharusnya menikah hari itu.
Rungano juga menganggap jika ini semua adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa di masa lalunya. Melihat kesedihannya, Axel pun berusaha menghiburnya dengan menyanyikan sebuah lagu dan juga meminta Rungano untuk ikut bernyanyi. Je vais chanter, d'accord? Elles sont libres les pensées. Elles sont libres les... Vas-y, chante toi aussi. Elles sont libres les pensées. Karena selama 3 hari hanya makan belatung serta minum pipisnya sendiri, Axel pun demam dan tanpa sengaja melukai tangannya sendiri dengan palu. Setelah Rungano memperban dengan ikat kepalanya, mereka berdua lanjut membobok dinding, namun Axel hanya memegang pahatan saja, sedangkan Rungano yang akan memalu. Tapi tiba-tiba... Plus fort, j'ai dit plus fort. C'est n'importe quoi, vous nous provoquez. Pleure pas. Udah capek, lapar, aus, luka-luka, masih aja ada yang ngisengin dari balik pintu, lur. Awalnya mau dibuka tapi dibalikin lagi. Lalu ketika mereka berdua lanjut membobok dinding, roda pintu kembali berputar, tapi anehnya lagi-lagi kembali ke arah sebaliknya. Setiap Axel atau Rungano melihat ke arah pintu, Axel pun punya ide, mungkin saja mereka harus tetap membobok, lalu jalan mundur perlahan-lahan membelakangi pintu tanpa melihatnya, sampai akhirnya ternyata pintu tersebut lagi-lagi bukan mengarah keluar, lur. Dan di ruangan ketiga terdapat sebuah lampu gantung yang tergeletak di tanah, serta satu liang lahat yang kosong. Axel dan Rungano pun coba mengikuti cara di ruangan kedua, yaitu dengan menggali di dasar kuburan sambil membelakangi pintu. Namun cara itu tidak berhasil di ruangan ketiga. Axel yang semakin capek dan demam pun akhirnya berhenti menggali karena sudah tidak kuat lagi. Dan karena sudah terlalu stres dengan semua yang terjadi, Axel berteriak memanggil-manggil seseorang yang membawanya ke sana. Bahkan Axel menganggap sosok di balik semua itu adalah alien. Yang mungkin saja di ruangan ketiga, si alien menyuruh Axel untuk memakan Rungano dan menguburkannya di liang lahat. Tapi of course Axel tidak akan melakukan hal keji seperti itu, ya kan? Mais là c'est trop tard. J'y arriverai jamais sans moi. C'est ce que vous vouliez tester. Avouez-le, extraterrestre de mes deux. Pas ça, c'est clair. Je pourrais me faire encore. Alors allez vous faire foutre. Vous pouvez me faire boire de et avaler des... Melihat Axel yang semakin lemah, Rungano berusaha mengangkatnya keluar liang lahat. Lalu dia berteriak karena bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Rungano terus memanggil-manggil siapapun yang membawanya ke ruangan itu dan mempertanyakan apa yang seharusnya dia lakukan sekarang. Sambil menangis, Rungano meminumkan air matanya ke Axel, lalu meraba tubuhnya sampai akhirnya mereka pun beraselole. Ase-asenya taselole, ase-asenya taselole, ase-asenya taselole. Mereka berdua pun tertidur, namun Axel yang sudah sangat-sangat kelelahan sempat terbangun untuk menutupi badan Rungano dengan jasnya agar tidak kedinginan dan lanjut bobok lagi. Sampai akhirnya terdengar suara besi, yaitu roda pintu yang perlahan-lahan berputar sendiri. Dengan sisa-sisa tenaganya, Axel pun membangunkan Rungano dan perlahan-lahan berjalan mundur sampai akhirnya pintu benar-benar terbuka. Kali ini mereka benar-benar keluar dari tempat mengerikan itu dan terlihat alam yang begitu indah di baliknya, meskipun pemandangan tersebut bukan berada di bumi. Alhamdulillahnya setelah semua yang terjadi di ketiga ruangan itu, sekarang mereka benar-benar terbebas ke dunia luar.
Buyar, gimana lur? Bingung lur? Sama kita lur, udah bagus-bagus dibangun plotnya dari awal, endingnya malah tiba-tiba begitu krik. Dan gak ada penjelasan sama sekali, banyak plot hole-nya. Aku coba cari-cari referensi di Google juga gak ada yang tahu menginterpretasikannya atau menjelaskan secara logis, nggak ada yang bisa lur. Jadi mari kita interpretasikan sendiri aja maksudnya apa. Apakah film ini menggambarkan tentang bagaimana manusia hidup, jatuh bangun berjuang sampai akhirnya berhasil? Atau mungkin murni film bertahan hidup di ruangan tertutup ya, klaustrofobia? Atau mungkin emang beneran ada suatu makhluk yang menguji mereka berdua apakah layak hidup di planet baru karena bumi sudah kiamat? Nah kan, coba komen-komen di bawah ya, menurut kalian maksud film dan endingnya ini apa lur ya. Saya butuh masukan Anda ini loh. Yuk banjirin komen yuk, bingung juga aku nih soalnya ya. Assalamualaikum lur, love you.